Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, sahabat keluarga muslim pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini senang sekali saya Amir Saifuddin dapat hadir di layar kaca Anda, menemani ruang keluarga Anda di dalam acara kesayangan kita tentunya, Bincang Sehat, bersama narasumber kita yang telah kita undang ke studio Salam TV. Baiklah, sahabat keluarga muslim pemirsa Salam TV, seperti biasa di studio saya sudah tidak sendiri lagi karena kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sudah sengaja kita undang ke studio Salam TV. Beliau adalah Dr. Marwan Nasri dari Klinik Rumah Sehat Wahida, Medan. Baiklah sahabat keluarga muslim pemirsa Salam TV, terlebih dahulu kita sapa narasumber kita yang sudah hadir. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya dok. Mudah-mudahan makin hari makin sehat ya dok ya. Insyaallah. Terima kasih sudah hadir di Bincang Sehat dok. Baiklah sahabat keluarga muslim pemirsa Salam TV, jantung adalah organ terpenting bagi seorang manusia. Seorang manusia tidak akan bisa hidup tanpa jantung. Sebagai manusia, kita dituntut untuk menjaga dan memelihara jantung kita agar terhindar dari penyakit dan tetap sehat sepanjang masa. Dan akhir-akhir ini seperti yang kita ketahui, wahai pemirsa Salam TV, bahwa sudah banyak penyakit yang menyerang tubuh manusia. Dan terkhusus lagi penyakit yang sering menyerang jantung manusia. Dan salah satu penyakit tersebut adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner sendiri adalah suatu penyakit yang terjadi ketika ada penyumbatan atau penyempitan parsial aliran darah maksud saya yang mengarah menuju jantung. Nah, sahabat keluarga muslim, dari uraian tadi, maka tema kita hari ini adalah mengenali penyakit jantung koroner. Baiklah sahabat setia keluarga muslim pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah. Selama 60 menit ke depan bersama saya Amir Saifuddin, insya Allah kita akan mengupas pembahasan seputar dunia kesehatan terkhusus seputar penyakit jantung koroner bersama Dr. Marwan Nasri yang telah kita undang hadir ke studio Salam TV. Dokter, untuk pertanyaan pertama nih dok. Ya. Kira-kira apa fungsi jantung bagi tubuh seorang manusia dok? Silahkan dok. Ya. Seperti yang disebutkan tadi di awal bahwa jantung merupakan salah satu organ yang sangat penting dari tubuh manusia. Fungsi pertama dari jantung yaitu yang pertama adalah untuk memompa darah, di mana darah tersebut terkandung di dalamnya oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian jantung juga berfungsi untuk menerima darah kembali yang sudah diproses oleh tubuh, kemudian dikirimkan kembali ke jantung agar dibersihkan oleh paru, dan kemudian darah bersih yang sudah dihasilkan dari paru itu akan diterima kembali oleh jantung. Jadi secara umum bahwa fungsi dari jantung adalah memompakan darah dan menerima darahnya kembali, di mana di dalam darah tersebut terkandung oksigen dan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Baik, sahabat keluarga muslim, itulah tadi penjelasan dari Dr. Marwan Nasri mengenai apa sih fungsi jantung bagi tubuh seorang manusia. Dan sesuai dengan tema kita hari ini yaitu mengenali penyakit jantung koroner, maka pertanyaan selanjutnya nih dok, apa kira-kira penyakit jantung koroner tersebut? Ya. Penyakit jantung koroner sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya. Penyakit jantung koroner merupakan suatu kondisi penyakit yang akhir-akhir ini sangat sering kita jumpai di masyarakat dan merupakan penyakit yang sering menyebabkan kematian. Kematian akibat penyakit jantung merupakan kematian tertinggi dari penyakit yang diakibatkan oleh suatu penyakit yang bukan infeksi. Jadi penyakit jantung merupakan
pembunuh nomor 1 di dunia pada saat ini. Begitu juga di Indonesia. Salah satu dari penyakit jantung yang sering kita jumpai adalah penyakit jantung koroner. Nah, pertanyaan tadi di awal, apa itu penyakit jantung koroner? Nah, penyakit jantung koroner adalah suatu penyakit atau kelainan di jantung yang diakibatkan oleh sumbatan di pembuluh darah koroner yang kita sebut dengan arteri koroner, sehingga menyebabkan nutrisi ke jantung, oksigen untuk jantung itu tidak diperoleh oleh jantung. Sehingga jika pembuluh darah tersebut tersumbat, maka jantung tersebut tidak mendapatkan nutrisi yang berakibat lebih lanjut jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat akan menyebabkan kerusakan dari jantung. Baik, sahabat setia keluarga muslim, pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai apa sih fungsi jantung bagi tubuh manusia, juga apa pengertian dari penyakit jantung koroner tersebut. Sahabat keluarga muslim, kami tidak lupa mengundang kepada seluruh pemirsa semuanya yang berada di rumah ataupun dimanapun tentunya untuk ikut berpartisipasi dengan kami di line telepon 061-7944-282. Kami ulangi sekali lagi untuk berpartisipasi dengan kami di line telepon 061-7944-282. Baik sahabat keluarga muslim, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih dok. Ya. Kira-kira setelah kita mengetahui apa itu penyakit jantung koroner tersebut dan mengetahui fungsi jantung bagi tubuh manusia, kira-kira apa sih faktor dari penyebab penyakit jantung koroner tersebut dok? Ya. Jadi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang menderita penyakit jantung koroner. Ada beberapa faktor diantaranya. Yang pertama adalah keturunan, genetik. Jadi penyakit jantung koroner bisa diturunkan atau resiko diturunkan ada. Kemudian pasien-pasien dengan hipertensi, tekanan darah tinggi, kemudian pasien-pasien dengan penyakit gula atau yang kita sebut dengan diabetes mellitus, kemudian perokok atau gaya hidup merokok, kemudian obesitas atau yang kita kenal dengan berat badan yang berlebih. Kegemukan ya dok ya? Iya. Dan pola hidup yang tidak berolahraga atau jarang berolahraga dengan mengkonsumsi makanan yang berlebihan baik dari sisi karbohidrat maupun kolesterolnya. Jadi faktor-faktor resiko itulah yang bisa memicu terjadinya penyakit jantung koroner pada seseorang. Baik sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh dokter tadi, bahwasanya faktor dari penyebab penyakit jantung koroner tersebut diantaranya adalah merokok ya dok ya, Iya. kemudian obesitas, kemudian genetik, kemudian tadi pola hidup yang buruk ya dok ya. Iya, pola hidup. Tetapi saya pernah dulu membaca sebuah artikel nih dok, bahwa salah satu penyebabnya juga ternyata diet yang buruk. Apakah itu benar atau bagaimana dok? Silakan dok. Jadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan atau memicu terjadinya penyakit jantung koroner pada seorang adalah pola diet, pola makan. Diet di sini yang saya maksud bukan membatasi jumlah makanan ya, tetapi lebih ke arah pola kebiasaan mengkonsumsi makanan. Nah, pasien-pasien dengan pola konsumsi makanan khususnya yang berlemak berlebihan, sehingga nantinya kadar lemak di dalam darahnya itu akan meningkat, itu akan beresiko terjadi penimbunan lemak di pembuluh darah koroner. Jadi sumbatan di dalam pembuluh darah koroner itu awalnya adalah menumpuknya lemak atau masuknya lemak ke dalam lapisan pembuluh darah, di mana jika lemak tersebut semakin menumpuk maka akan terbentuk sumbatan yang semakin berat, dan pada suatu saat jika terjadi serangan maka sumbatan itu bisa pecah, dan jika sumbatan itu pecah maka itulah yang kita kenal dengan suatu serangan jantung.
karena akibat dari pecahnya sumbatan pembuluh darah jantung itu akan berakibat sumbatan yang lebih parah di pembuluh darah jantung itu. Gitu. Tetapi kebanyakan masyarakat nih dok ya, kan sering tuh para wanita terkhusus ya dok ya, melakukan diet mungkin mereka tidak tahu apakah diet ini baik atau buruk. Jadi bagaimana mungkin sih diet itu kan untuk mengurangi lemak ya dok ya. Bagaimana mungkin diet menjadi dampak untuk terjadinya jantung koroner ini dok? Nah, itu yang saya sebutkan tadi, bahwa yang dimaksud dengan diet di sini adalah pola kebiasaan makan. Yang dipahami oleh masyarakat kalau disebutkan diet itu adalah mengurangi konsumsi makan atau membatasi jumlah makanan untuk dikonsumsi. Yang dimaksud pada konteks itu bukan membatasi jumlahnya, malah pola diet yang buruk itu adalah pola konsumsi makanan yang berlebihan, terkhusus makanan yang mengandung lemak yang tinggi. Baik, pemirsa Salam TV, sahabat keluarga muslim, luar biasa sekali perbincangan kita kali ini. Tapi sahabat keluarga muslim, kita tahan terlebih dahulu perbincangan kita karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap di Bincang Sehat karena kesehatan tersebut adalah investasi masa depan kita. Baik sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV, terima kasih karena Anda telah setia bersama kami di program acara Bincang Sehat. Baiklah sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV, kita lanjutkan kembali perbincangan kita seputar mengenali penyakit jantung koroner bersama Dr. Marwan Nasri dari Klinik Rumah Sehat Wahida, Jalan Setiabudi, Kompleks Setiabudi Point, Blok C nomor 9 dan 10 Medan. Baik dokter, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih. Kira-kira apa penyebab yang paling memicu dok? Yang paling memicu setelah kita gambarkan tadi penyebab yang banyak ya dok ya. Kira-kira apa penyebab yang paling memicu untuk munculnya penyakit jantung koroner terhadap seseorang dok? Silahkan. Ya. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa penyakit jantung koroner ini disebabkan oleh beberapa faktor risiko. Jadi faktor-faktor risiko itu sendiri-sendiri saja itu bisa menyebabkan atau bisa memicu timbulnya penyakit jantung koroner. Nah, jika faktor risiko itu muncul bersamaan, saya contohkan, misalkan seorang pasien dia dengan tekanan darah tinggi, kemudian dengan juga merokok, pola hidupnya yang tidak sehat, jarang berolahraga, kemudian juga mengidap penyakit diabetes, maka risikonya itu lebih tinggi dibandingkan orang yang tanpa faktor risiko atau hanya memiliki satu faktor risiko saja. Tetapi bukan berarti orang dengan satu faktor risiko tidak mungkin tidak menderita penyakit jantung koroner. Berarti kita tidak bisa memilih, maksudnya kita tidak bisa menetapkan salah satu dari penyebab tersebut yang menjadi penyebab pemicu ya dok ya. Penyebab yang paling kuat maksudnya. Iya. Jadi kalau dikatakan yang mana yang paling kuat di antara semua faktor risiko tersebut, kita tidak bisa katakan bahwa faktor risiko inilah yang harusnya kuat. Pertama kali kita kontrol, karena belum tentu pada satu orang pasien, mungkin satu pasien dengan faktor risiko diabetes, kemudian satu pasien dengan faktor risiko hipertensi, ada yang hipertensi dengan diabetes, ada yang juga dengan merokok. Ada beberapa pasien yang kita temukan faktor resikonya hanya merokok saja, tidak ada hipertensi, tidak ada diabetes, mengalami penyakit jantung koroner, mengalami serangan jantung. Tapi yang kita sering lihat bahwa pasien-pasien dengan hipertensi yang tidak terkontrol, kemudian pasien-pasien dengan penyakit diabetes tetapi kadar gula darahnya tidak terkontrol, sering datang ke rumah sakit dengan kondisi serangan jantung. Atau ketika kita lakukan pemeriksaan, misalkan EKG,
itu sudah menunjukkan kecurigaan kita mengarah ke penyakit jantung koroner. Dan biasanya kalau kita lakukan kateterisasi itu kita masukkan alat melalui paha, kemudian kita lihat langsung ke pembuluh darah koronernya. Biasanya pasien-pasien dengan sakit gula atau diabetes mellitus itu pembuluh darahnya itu sudah kecil-kecil dan sumbatannya umumnya juga lebih kompleks. Begitu ya, Dok. Baik, sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV yang berada di rumah ataupun berada dimanapun tentunya, kami tidak bosan-bosan untuk mengundang Anda semua untuk ikut berpartisipasi dengan kami di dalam program acara Bincang Sehat kali ini bersama Dr. Marwan Nasri dengan tema mengenali penyakit jantung koroner terhadap seorang manusia. Baik, sahabat keluarga muslim, untuk berkonsultasi nantinya bersama dokter bisa menghubungi kami di line telepon 06179442282. Kami ulangi sekali lagi di 06179442282. Baik dokter, untuk pertanyaan yang berikutnya nih dok. Iya. Kira-kira apa gejala awal yang diderita oleh orang yang mengidap penyakit yang baru mengidap penyakit jantung koroner ini? Gejala awalnya dok? Ya. Jadi penyakit jantung koroner ini nggak bisa kita bilang orang yang baru menderita penyakit jantung koroner. Karena penyakit jantung koroner ini kalau kita lihat dari proses perjalanan penyakitnya itu sudah dimulai ketika masih usia muda. Jadi proses perjalanannya panjang hingga suatu saat ketika sumbatannya tersebut sudah melebihi dari 60 sampai dengan 70% dari diameter pembuluh darah arteri koroner, maka akan muncul gejala penyakit. Gejala yang sering dikeluhkan oleh pasien dengan penyakit jantung koroner, salah satunya adalah nyeri di dada, khususnya di dada kiri. Sifat nyerinya bisa seperti tertusuk atau terasa tertimpa atau terasa panas. Awalnya akan muncul ketika beraktivitas, kemudian hilang jika pasien dengan beristirahat. Tetapi jika terjadi perburukan dari sumbatan pembuluh darah jantung tersebut, maka nyerinya umumnya lebih dari 5 menit, bahkan tidak hilang dengan istirahat, bahkan sampai keringat dingin. Nah, perburukan yang jelek itulah yang kita sering sebut dengan serangan jantung. Baik, sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV yang ada di rumah dan ada dimanapun tentunya, kami kembali mengundang kepada Anda untuk ikut berpartisipasi bersama kami dengan berdiskusi melalui line telepon 06179442282. Baik dokter, kemudian setelah kita mengetahui apa gejala-gejala tadi, untuk pertanyaan berikutnya, apa sih efek negatif yang diberikan ketika seseorang baru terkena nih, baru diketahui mengidap penyakit jantung koroner, dok? Ya, jika efek negatifnya, dok? Jika penyakit tersebut cepat kita kenali, cepat kita atasi, maka efeknya tidak begitu besar jika dibandingkan penyakit tersebut lambat kita kenali dan tidak diobati dengan benar. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa fungsi dari jantung adalah memompakan darah ke seluruh tubuh, ke otak, ke ginjal, ke perut, ke semua organ yang ada di tubuh, di mana darah tersebut mengandung oksigen sebagai sumber energi dan juga nutrisi sebagai sumber energi yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh. Jadi jika jantungnya rusak, maka kekuatan jantung untuk memompakan darah juga tidak begitu baik atau bisa kita katakan berkurang, sehingga oksigen yang disalurkan melalui darah juga akan berkurang. Kalau untuk efek ke fisiknya, dok, apa kira-kira, dok? Misalnya, biasanya pasiennya akan mengalami gejala mudah lelah di awal, mudah capek jika beraktivitas, atau bahkan bisa menyebabkan
mudah sesak nafas jika beraktivitas, bahkan yang lebih berat dalam keadaan istirahat pun pasien mengalami sesak nafas. Tetapi gejala yang khas pada penyakit jantung koroner ini adalah nyeri di dada, khususnya di dada kiri. Kalau pasien sudah mengeluhkan sesak nafas karena penyakit jantung koroner, biasanya sudah mengakibatkan komplikasi dari kerusakan dari otot-otot jantungnya. Kalau yang untuk sesak nafas tadi kan dok, bukan hanya dari jantung koroner ya dok ya, penyakit bisa jadi dari penyakit asma ya kan dok ya. Apakah itu beda dampak sesak nafasnya gitu? Beda. Jadi sesak nafas, pasien dengan sesak nafas atau orang dengan sesak nafas banyak penyebabnya. Bisa penyebabnya dari jantung, bisa penyebabnya dari paru, atau dari psikosomatis namanya, atau dari psikologinya. Orang cemas bisa menunjukkan ekspresi sesak nafas. Pasien dengan penyakit asma juga dengan sesak nafas. Pasien dengan penyakit jantung bisa juga mengeluhkan sesak nafas. Nah, bagaimana membedakannya? Sebenarnya kita bedakan kalau kita dari sisi medis, dari sudut pandang seorang dokter, dari anamnesa dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang, kita umumnya bisa membedakan apakah sesaknya ini muncul dari jantung, apakah dari paru-paru, atau bukan dari keduanya, atau bahkan bisa muncul karena keduanya. Jadi sering juga kita temui di Pusat Jantung Terpadu Rumah Sakit Haji Adam Malik, pasien datang dengan kondisi serangan jantung yang menyebabkan pompa jantungnya terganggu. Pasien mengalami sesak nafas. Di saat yang bersamaan, pasien juga mengalami penyakit paru seperti asma atau PPOK yang lagi sedang kumat atau yang kita sebut dengan eksaserbasi. Jadi dua kondisi tersebut bisa muncul bersamaan, atau bahkan sesak nafas tanpa kelainan fisik pun bisa muncul. Pasien-pasien cemas juga bisa mengeluhkan sesak nafas. Nah, untuk penyakit jantung koroner ini sendiri dok, apakah kira-kira penyakit ini bisa ditularkan atau malah diturunkan dok kepada generasi setelah kita? Iya. Jadi penyakit jantung koroner ini bukan merupakan penyakit menular. Jadi kalau penyakit menular itu seperti penyakit TBC, tuberkulosis. Jadi pasien batuk, berdarah, ya kan, yang didiagnosa TBC, penyakit TBC itu menular. Jadi kalau kita berdekatan seperti ini, saya batuk, ya kan, bisa kemudian terhirup oleh saya tentunya. Iya. Ada risiko penularan. Nah, kalau penyakit jantung koroner ini bukan merupakan penyakit menular, tetapi penyakit jantung koroner ini beresiko diturunkan secara genetik ke anaknya. Artinya resiko itu bukan pasti. Jadi kalau ada seorang pasien mengalami penyakit jantung koroner, apakah anaknya pasti mengalami penyakit jantung koroner? Belum tentu. Belum bisa dipastikan. Tapi beresiko. Umumnya yang diturunkan itu adalah faktor risikonya. Misalkan pasien penyakit jantung koroner memiliki faktor risiko hipertensi. Hipertensinya umumnya beresiko diturunkan ke anaknya. Begitu juga diabetes. Jadi diabetes, hipertensi itu merupakan kondisi yang bisa diturunkan secara genetik. Baik sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV, kita tahan dulu sebentar perbincangan kita bersama Dr. Marwan Nasri dari Klinik Rumah Sehat Wahidah. Tentunya karena kita akan mau jeda dulu nih sahabat keluarga muslim. Jangan kemana-mana, tetap di program acara Bincang Sehat, karena kesehatan itu merupakan investasi masa depan kita. Baik sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV yang berada
di rumah ataupun yang berada di manapun tentunya, kembali kita memasuki segmen ketiga di program acara Bincang Sehat bersama Dr. Marwan Nasri dari Klinik Rumah Sehat Wahida Medan. Dan kami juga tidak bosan mengundang pemirsa untuk bergabung bersama kami untuk berpartisipasi tentunya bersama dokter dengan menghubungi kami di line telepon 0617944 seperti yang telah tertera di layar kaca Anda masing-masing. Baik dokter, tadi kita sudah berbicara nih tentang apakah penyakit jantung koroner itu bisa ditularkan atau diturunkan kepada generasi. Tapi tadi saya juga mendengar bahwa penderita penyakit jantung koroner ini juga bisa terkena serangan jantung. Itu maksudnya gimana, Dok? Iya. Jadi secara umum seorang di mana terjadi sumbatan di pembuluh darah koronernya itu kita sebut dengan menderita penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner itu ada yang kondisinya stabil, dalam artian nyeri dadanya tidak sering muncul dan durasinya biasanya tidak lebih dari 5 menit, dan kalau dibawa istirahat biasanya hilang. Itu kita golongkan ke dalam penyakit jantung koroner dalam kondisi stabil. Ada juga yang penyakit jantung koroner yang tidak stabil. Nah, itu yang kita golongkan ke dalam pasien yang mengalami serangan jantung. Gejalanya bagaimana? Biasanya nyeri dadanya itu sangat berat, seperti tertimpa beban berat. Durasinya biasanya lebih dari 20 menit. Biasanya pasiennya sampai keringat dingin, kadang sampai mual, muntah, atau bahkan ada beberapa kasus yang pingsan. Jadi kondisi tersebut merupakan gejala dari suatu serangan jantung atau yang kita sebut dengan acute coronary syndrome. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang paling penting untuk masyarakat adalah masyarakat harus bisa mengenali. Yang pertama adalah tanda dari penyakit jantung koroner. Bagaimana tanda dan gejalanya? Kemudian jika muncul tanda dan gejala, apa yang harus dilakukan? Nah, jika tanda dan gejalanya stabil, cobalah periksakan ke dokter di pusat layanan kesehatan. Umumnya kita memerlukan pemeriksaan EKG. EKG itu elektrokardiogram atau elektrokardiografi. Merupakan alat untuk memeriksa rekaman listrik jantungnya. Dari EKG kita bisa menduga bahwa oh iya benar nih, seorang pasien ini menderita penyakit jantung koroner. Atau bahkan bisa saja dari pemeriksaan EKG hasilnya normal. Jika hasilnya normal, umumnya kita memerlukan pemeriksaan lain seperti treadmill test. Artinya jika sudah mengalami gejala, sudah mengenali, maka sebaiknya diperiksakan ke dokter. Kemudian jika muncul tanda serangan jantung seperti yang saya sebutkan tadi, maka sebaiknya langsung tanpa ditunda periksakanlah ke atau bawa ke IGD rumah sakit terdekat, khususnya rumah sakit yang memiliki seorang dokter spesialis yang bisa menangani itu secara cepat dan tepat. Tetapi jika tidak ada pun, bawa ke praktek klinik terdekat atau pusat layanan terdekat. Karena ada istilah di dalam penanganan serangan jantung ini, lebih cepat lebih baik. Time is muscle. Waktu adalah otot. Semakin cepat kita tangani dengan tepat, maka semakin banyak otot jantung yang bisa kita selamatkan. Jadi serangan jantung ini bukan hanya tepat, harus juga cepat. Karena kalau kita terlambat menanganinya, maka otot jantung yang tidak mendapatkan aliran darah itu akan nekrosis namanya, akan mati. Jadi kalau otot jantungnya itu sudah mati, tidak ada lagi kekuatannya untuk memompa darah. Jadi jika muncul serangannya, maka
bawalah ke pusat layanan kesehatan terdekat. Jadi mungkin bisa disimpulkan dokter untuk disampaikan kepada pemirsa tentang pertolongan pertama yang harus dilakukan ketika mendapati bahwa saudara atau teman dekat mengidap penyakit jantung atau serangan jantung tersebut. Ya, itu saya sampaikan tadi, bahwa pertolongan pertamanya berbeda kalau misalkan pasien patah tulang, ya kan? Kita bisa hentikan perdarahan. Tapi kalau pasien dengan serangan jantung, yang paling penting adalah bawa ke pusat layanan kesehatan terdekat untuk didiagnosa dengan cepat dan diberikan obat dengan tepat. Gitu. Jadi yang paling penting untuk masyarakat adalah bisa mengenali tanda dan gejalanya. Sehingga jika tanda dan gejala itu muncul, maka dapat kita antisipasi, dapat kita bawa ke rumah sakit terdekat. Baiklah sahabat keluarga muslim pemirsa Salam TV yang ada di rumah, kami tidak bosan-bosannya untuk mengundang Anda untuk turut berpartisipasi dengan kami dengan berdiskusi melalui line telepon 0617944282. Kami ulangi sekali lagi untuk berpartisipasi bersama kami di line telepon 0617944282. Tetapi jangan kemana-mana wahai pemirsa Salam TV, karena setelah ini kita akan membahas pembahasan seputar dunia jantung koroner tentunya bersama Dr. Marwan Nasri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di program acara Bincang Sehat, karena kesehatan itu adalah investasi masa depan kita. Baik sahabat keluarga muslim pemirsa Salam TV, kita kembali di dalam program acara Bincang Sehat bersama Dr. Marwan Nasri dari Klinik Rumah Sehat Wahida Medan. Dan sekarang saatnya kita berada di segmen terakhir dan kita insya Allah akan melanjutkan perbincangan kita bersama Dr. Marwan Nasri seputar pembahasan mengenali penyakit jantung koroner. Nah dok, saya pernah mendengar nih dok bahwa orang yang terkena serangan jantung itu dipasangi ring, itu bagaimana dok? Iya, jadi pada pasien-pasien yang mengalami serangan jantung, umumnya di IGD itu kita kasih obat-obatan terlebih dahulu dan tergantung kondisinya, ya, tergantung kondisinya. Pada pasien-pasien dengan yang kita diagnosa dengan STEMI namanya, ST elevasi myocardial infarct. Jadi pasien dengan STEMI, kalau onsetnya mulai serangannya itu kurang dari 12 jam sampai dengan di rumah sakit, itu indikasi kita lakukan primary PCI namanya, pemasangan cincin itu. Tetapi beberapa kasus pasien kita berikan obat selama kurang lebih 5 hari, baru kemudian kita kateterisasi. Nah, kateterisasi itu apa? Kateterisasi itu kita masukkan alat melalui paha, nanti kita lihat langsung ke pembuluh darah di jantung. Dari situ kita akan tahu, oh iya benar nih sumbatan pembuluh darah jantung. Jika sudah terdeteksi, sudah terdiagnosa sumbatan di pembuluh darah jantungnya, maka dapat kita lakukan pemasangan balon atau dan pemasangan cincin. Jadi bisa dengan balon saja, kita kembangkan saja biar aliran darahnya kembali lancar, atau setelah kita kembangkan kita pasang cincin. Gunanya apa? Tadi kan saya sebutkan bahwa yang terjadi pada pembuluh darah koronernya adalah tersumbat. Jadi penanganan kita adalah menangani sumbatannya. Selain dengan obat-obatan yang kita berikan di awal, juga kita kembangkan balon, kemudian kita pasang cincin agar aliran darahnya tetap terjaga gitu. Kalau sudah dipasang cincin tersebut dok, kira-kira pemasangan cincin tersebut berisiko nggak terhadap kesehatan tubuh yang lainnya dok? Iya.
Yang jelas bahwa tindakan yang kita lakukan terhadap seorang pasien adalah untuk kebaikan pasien. Nah, semua tindakan memiliki resiko, ya. Jadi begitu juga dengan tindakan kateterisasi atau pemasangan cincin itu memiliki resiko, ya. Kemudian apa implikasinya setelah kita pasang cincin pada pasien tersebut? Yang jelas aliran darahnya akan jika tindakan itu berhasil, sukses, maka aliran darah yang tadinya tersumbat akan kembali lancar. Implikasinya kalau lancar, maka daerah otot jantung yang tadinya tidak mendapatkan suplai darah, di mana darah tersebut mengandung nutrisi, oksigen yang berguna untuk metabolisme jantung, itu kembali dapat jantungnya yang tadi tidak mendapat suplai darah atau hanya mendapatkan sedikit, ini akan kembali. Otot jantungnya akan sehat kembali jika kita temukan di awal. Nah, kemudian yang sering kita dengar pertanyaan dari pasien, kemudian setelah kita pasang cincin terus apa perlu saya minum obat? Prinsipnya kalau pasien sudah mengalami penyakit jantung, minum obatnya itu seumur hidup. Seumur hidup. Terkhusus pada pasien-pasien dengan pemasangan cincin, kita harus kasih obat yang namanya obat antiplatelet, itu minumnya seumur hidup. Karena jika tidak diminum akan beresiko sumbat kembali. Jadi ada beberapa pasien kita sudah kita edukasi bahwa setelah pemasangan cincin pasien harus minum obat seumur hidup. Nah, terkadang ada beberapa pasien yang mencoba-coba ya, cobalah, udah enak nih, cobalah nggak minum obat. Nah, ternyata tidak minum obat, ternyata bisa sumbat kembali. Iya. Baik dokter, karena kita sudah berada di segmen terakhir nih, kira-kira ada nggak tips bagi para pemirsa khususnya yang menderita penyakit jantung koroner agar segera terhindar dari penyakit ini atau segera sembuh dari penyakit tersebut, dok? Silakan. Iya. Jadi pencegahan penyakit jantung itu kita bagi dalam beberapa aspek. Yang pertama ada yang kita sebut dengan pencegahan primer. Pencegahan primer itu dicegah sebelum penyakit itu terjadi. Artinya dalam konteks ini mencegah penyakit jantung koroner. Jadi pencegahan primer dapat kita lakukan dengan mencegah dari faktor-faktor risiko tadi yang kita sebutkan di awal. Yang pertama, tidak boleh merokok, ya kan? Karena merokok itu haram. Kemudian selain haram dia juga berbahaya untuk kesehatan. Iya, berbahaya bagi kesehatan dirinya dan orang lain. Orang lain juga. Kemudian aktivitas fisiknya harus juga diperbaiki. Jika pola hidup tidak sehat, harus berubah menjadi pola hidup yang sehat. Bagaimana pola hidup yang sehat? Yang pertama harus beraktivitas olahraga. Jadi harus berolahraga. Olahraganya itu diusahakan yang aerobik, sebaiknya yang aerobik. Aerobik itu yang seperti berlari, ya kan, jalan, maraton, bukan yang sifatnya anaerob, ya. Jadi olahraga yang aerobik itu minimal 30 menit sehari, minimal 5 kali dalam seminggu. Kemudian tidak makan makanan yang berlebih, terkhusus makanan yang mengandung kadar kolesterol yang tinggi atau lemak yang tinggi. Kemudian rajin mengkonsumsi buah dan sayuran dan makan dalam porsi yang secukupnya. Kemudian jika mengalami tekanan darah tinggi, dikontrol lah tekanan darah tingginya, berobat teratur. Kemudian konsumsi garamnya juga dikurangi. Kemudian jika memiliki penyakit diabetes, gulanya harus terkontrol. Jadi faktor-faktor resiko yang bisa memicu penyakit jantung koroner harus dikontrol, harus dihindari. Kemudian ada yang kita sebut dengan pencegahan sekunder. Kalau sudah sakit, saya sudah sakit penyakit jantung koroner, saya sudah serangan jantung. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan agar tidak mengalami serangan ulang atau kondisinya tidak menjadi lebih buruk? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan selain kontrol faktor resiko yang dimilikinya, maka
Yang terpenting juga adalah minum obat teratur. Minum obat teratur. Kemudian harus berolahraga. Ada istilah yang kita kenal dengan rehabilitasi jantung. Jadi jantungnya itu harus direhabilitasi. Bagaimana caranya? Harus berolahraga seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Harus beraktivitas. Nah, pada pasien-pasien dengan pada awal serangan jantung atau pasca operasi bypass, nah itu ada programnya, ada fase 1, fase 2, fase 3. Program rehabilitasi jantung itu harus diikuti. Jadi tidak hanya obat-obatan, tidak hanya faktor risiko, tetapi rehabilitasi jantung memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, menurunkan angka kematian seorang yang sudah pernah menderita penyakit jantung. Baik, sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada, menarik sekali perbincangan kita bersama Dr. Marwan Nasri dari Klinik Rumah Sehat Wahida Medan seputar pembahasan mengenai penyakit jantung koroner. Mungkin yang untuk terakhir kalinya nih dok, apa kira-kira pesan-pesan dari dokter kepada pemirsa agar tetap menjaga kesehatan tubuh dan menjauhi penyakit-penyakit yang barangkali akan datang kepada mereka, dok. Silakan. Ya. Jadi pemirsa yang saya hormati, bahwa kewajiban kita adalah menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita. Menjaga atau mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dalam hal kaitan dengan konteks yang kita bahas, penyakit jantung koroner, lebih baik kita mencegah munculnya penyakit jantung koroner daripada sudah terjadi. Karena khususnya penyakit jantung koroner ini, jika sudah mengalami serangan, maka komplikasi yang akan ditimbulkan itu akan banyak, akan berimplikasi ke ginjal, ke organ-organ yang lain. Tetapi kalau kita kenali di awal, kemudian kita kenali faktor risiko yang kita miliki, kemudian kita kontrol dengan gaya hidup yang sehat, olahraga yang teratur, makan makanan yang secukupnya, hindari makan yang berlemak. Kemudian hal-hal yang lain seperti berolahraga itu kita jalankan, mudah-mudahan insya Allah maka jantung kita akan tetap sehat dan terhindar dari penyakit jantung koroner. Baik, luar biasa sekali pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada. Karena kita sudah berada di segmen terakhir, kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Marwan Nasri yang sudah bersedia hadir di studio Salam TV pada kesempatan kali ini. Dan pesan saya kepada seluruh pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada, untuk tetap setia menyaksikan program-program Salam TV yang insya Allah kita sajikan dengan pembahasan yang lebih ilmiah dan ringan tentunya, dan mudah dicerna. Karena insya Allah program-program yang akan disayangkan oleh Salam TV bermanfaat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang tentunya. Baiklah, saya Amir Saifuddin atas nama kru dan kerabat kerja yang bertugas hari ini mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.